Masa perkembangan remaja. Yang pertama yaitu pubertas. Periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Nah, kata pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes yang berarti menuju kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Ini adalah metamorfosis anak menjadi orang dewasa, bukan lagi anak-anak, namun bukan juga orang dewasa. Tahap pubertas. Tahap yang pertama itu tahap prapuber atau tahap pematangan, yaitu organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua yaitu puber atau tahap matang, yaitu haid pada anak perempuan dan pengalaman mimpi basah pertama kali pada anak laki-laki di malam hari. Tahap yang ketiga yaitu pasca puber atau organ seks mulai berfungsi secara matang. Ciri-ciri masa puber. Yang pertama itu periode tumpang tindih. Masa puber dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Ciri yang kedua yaitu periode yang singkat. Dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh, masa puber relatif merupakan periode yang singkat, sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Ciri yang ketiga yaitu fase negatif. Istilah fase menunjukkan periode yang berlangsung singkat. Fase negatif pada anak remaja ialah remaja mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat yang sebelumnya sudah berkembang. Ciri-ciri yang keempat yaitu masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Masa puber adalah salah satu dari 3 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh. Titik periode yang lain adalah masa prenatal dan perubahan-perubahan pesat yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman. Dalam banyak kasus mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Akibat perubahan masa puber. Perubahan fisik pada puber mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan psikologi remaja. Meskipun akibatnya biasanya sementara, namun cukup menimbulkan perubahan dalam pola perilaku, sikap dan kepribadian. Akibat yang pertama itu akibat terhadap keadaan fisik. Pertumbuhan yang pesat dan perubahan-perubahan tubuh cenderung disertai kelelahan, kelesuhan dan gejala-gejala buruk lainnya. Keadaan ini seringkali semakin memburuk dengan meningkatnya tugas-tugas dan tanggung jawab justru pada saat remaja tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik. Anemia sering terjadi pada masa remaja bukan karena adanya perubahan kimiawi dalam darah tetapi juga kebiasaan makan yang tidak menentu yang semakin menambah kelelahan dan kelesuhan. Selama awal periode haid, anak perempuan sering mengalami sakit kepala, sakit punggung, kejang dan sakit perut yang diiringi dengan pingsan, muntah-muntah, gangguan kulit dan pembengkakan tungkai kaki dan pergelangan kaki. Karena itu timbullah rasa lelah, tertekan dan mudah marah. Kalau haid datang lebih teratur, gangguan fisik dan psikologis yang pada mulanya ada cenderung menghilang. Meskipun
masa puber dapat dianggap sebagai usia sakit-sakitan, pada periode ini hanya sedikit penyakit khas yang timbul. Kalau remaja benar-benar sakit, ia ingin diperlakukan dengan penuh pengertian dan dengan simpati yang lebih besar dari biasanya. Tidak banyak yang dapat diharapkan daripadanya, dan perilaku-perilaku yang tidak sosial yang jarang terjadi kiranya dapat dimengerti dan dimaklumi. Yang kedua yaitu akibat pada sikap dan perilaku. Akibat dari masa puber pada keadaan fisik anak mempengaruhi sikap dan perilaku. Perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi pada remaja lebih merupakan akibat dan perubahan sosial daripada akibat perubahan kelenjar yang mempengaruhi pada keseimbangan tubuh. Nah, semakin sedikit simpati dan pengertian yang diterima anak puber dari orang tua, kakak, guru, dan teman, semakin besar harapan-harapan sosial pada periode ini. Semakin besar akibat psikologis dari perubahan fisik juga. Akibat pada sikap dan perilaku, yang pertama itu ingin menyendiri, yang kedua bosan, yang ketiga antagonisme sosial, yang keempat emosi yang meningkat, dan yang kelima hilangnya kepercayaan diri, dan yang keenam yaitu terlalu sederhana. Nah, bahaya pada masa puber juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu bahaya fisik dan yang kedua yaitu bahaya psikologis.